Masyarakat Indonesia memang erat kaitannya dengan hal-hal yang berbau mistis. Kisah sejarah sebuah tempat termasuk cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut, tidak terkecuali di Jakarta dan Semarang, yang terbilang sangat modern. Masih ada beberapa gedung yang menyimpan kisah horor di baliknya. Berikut adalah bangunan atau tempat yang terkenal menyeramkan di berbagai daerah. Museum Fathahillah berada di Kota Tua, salah satu tempat wisata terkenal di Jakarta. Namun, masih banyak orang yang tidak mengetahui jika Kota Tua memiliki aura mistis, terutama di Museum Fathahillah. Di alun-alun Museum Fathahillah pernah digunakan sebagai tempat pembantaian sadis dan juga pembunuhan keji oleh rezim Belanda terhadap 500 warga Tiongkok Cina. Masih banyak lagi kisah kelam di Museum Fathahillah. Konon, di area penjara bawah tanah yang digunakan sebagai tempat penampungan para tahanan, penjahat dan tokoh-tokoh masyarakat yang memberontak terhadap pemerintahan Belanda. Para tahanan dibiarkan kelaparan dan disiksa secara sadis sampai meninggal. Begitu pula dengan lonceng kematian yang dulu begitu berperan dalam penentuan waktu kematian. Kini, masih sering berbunyi sendiri saat malam hari. Bahkan di area penjara bawah tanah sering terdengar suara aneh, bau anyir, amis darah, hingga penampakan sosok bayangan hitam. Dan juga ada 3 penampakan berwujud anak kecil, dan penampakan wanita yang mengenakan pakaian Belanda atau yang sering disebut dengan noni Belanda juga sering terlihat di kawasan ini. Menara Saidah merupakan menara yang dibangun miring. Itu sebabnya menara itu dikosongkan, takut membahayakan orang-orang yang beraktivitas di sana. Tetapi gedung ini juga tidak dihancurkan karena dibangun dengan dana sebesar 50 miliar. Yang membuat tempat ini seram dan berbau mistis karena menurut orang-orang sekitar, gedung ini dibangun di atas kuburan. Banyak cerita mistis yang pernah terjadi di tempat ini. Bahkan ada ojek online menerima pesanan dari lobi Menara Saidah jam 11 malam. Padahal nyatanya tidak ada yang tinggal di tempat itu. Kejadian aneh juga bermunculan, mulai dari keranda yang muncul kemudian tiba-tiba hilang. Kemudian terlihat bayangan sosok hitam seorang wanita yang bergentayangan, lift yang melambat, sosok hantu di basement yang sering mencolek tubuh orang yang datang. Bahkan sering terlihat lampu yang menyala pada malam hari. Padahal, petugas yang berjaga di tempat itu mengatakan tidak ada lampu yang menyala di tempat itu. Tempat paling seram berikutnya adalah terowongan Kasablanka yang berada di Kuningan, Jakarta Selatan. Sebelum melintasi terowongan Kasablanka, pengendara wajib membunyikan klakson meskipun tidak ada kendaraan yang melintas. Konon, membunyikan klakson artinya permisi lewat dan meminta izin kepada para penunggu terowongan Kasablanka. Jika tidak membunyikan klakson ketika melewati terowongan ini, pengendara bisa mengalami kecelakaan. Lokasi terowongan Kasablanka sebenarnya dulu adalah bekas tempat pemakaman umum, yang kemudian dipindahkan ke lokasi lain. Namun, ada 1 jenazah yang masih tertimbun di daerah itu. Di terowongan ini sering terlihat penampakan kuntilanak merah, hantu pria gantung diri dan hantu wanita. Aura mistis dari tempat ini sangat kuat. Kisah-kisah mistis inilah yang kemudian diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Terowongan Kasablanka. Kali ini kita beralih ke kota Semarang. Tempat menyeramkan selanjutnya yaitu Lawang Sewu atau 1000 Pintu. Lawang Sewu menjadi salah satu wisata sejarah di kota Semarang, di bawah pengelolaan PT KAI. Begitu tiba di lorong Lawang Sewu, pengunjung seperti dibawa ke dalam ruang penuh pintu. Setiap ruang sengaja dibuat memiliki pintu yang sejajar dan berfungsi sebagai akses penghubung dengan ruang lainnya. Konon katanya, area bawah tanah adalah penyekapan tahanan yang dibiarkan berdesak-desakan di area sempit hingga meninggal.
Berbagai cerita hantu yang ada di Lawang Sewu pun menjadi buah bibir di masyarakat. Dari mulai mitos tentang penampakan noni Belanda, misteri teriakan di sumur tua belakang, hingga bau anyir yang tercium di area bawah tanah Lawang Sewu. Rumah ini berlokasi di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Rumah ini sudah lama ditinggalkan, sehingga memiliki aura mistis yang menyeramkan. Banyak cerita yang beredar di lokasi ini. Konon terjadi perampokan dan pembantaian satu keluarga asing beranggotakan 7 orang, termasuk pembantu yang mati terbunuh. Hingga sekarang, kepolisian masih belum bisa memecahkan siapa dalang di balik kejadian yang mengenaskan ini. Menurut keterangan warga di sana, banyak sekali fenomena-fenomena mistis yang terjadi di sekitar rumah hantu Pondok Indah. Salah satunya adalah cerita mengenai orang-orang yang diteror oleh penghuni ketika melewati rumah tersebut. Itulah tempat paling angker yang menyeramkan versi dunia maya. Masih banyak lagi informasi dan video menarik lainnya di channel ini. Jangan lupa subscribe untuk notifikasi video terbaru dari dunia maya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.